tergantung PN-nya bunyinya kayak gimana ya. Kalau ini kan kebetulan PN-nya kayak gitu tuh ya, sehingga ruas kirinya supaya dapetin PK plus 1 kita harus tambahin gitu kan, tambahin K plus 1. Nah kalau PN-nya pernyataannya beda lagi, mungkin perkalian atau apa ya, nah itu tergantung. Untuk dapetin yang sebelah kanan ya maksudnya. Nah maksudnya pertanyaan tadi untuk mendapetin yang sebelah kanan. Maksudnya yang ini atau yang ini? Nah ini supaya cocok dengan PK plus 1, supaya bentuknya sama dong, ya kan? Setengah K plus 1 K plus 2. Jadi jangan berarti sebelum ini matching, ruas kirinya cocok, ruas kanannya cocok juga. Gitu ya? Ya. Berarti merah-merah itu kita cuma menambahkan kata mas 1 di masing-masing ruas. Yang mana? Yang ini? Iya, bagian sana ditambahkan. Benar-benar. Di kiri juga ditambahkan kata mas 1. Betul. Nah, jadi di sini tuh tambah K plus 1 ke kedua ruas. Berarti satu kita menyisipkan N itu menggantikan kata mas 1, satu lagi pembuktiannya melalui menambahkan satu masing-masing ruas kata mas 1. Tadi menyisipkan maksudnya apa? Yang bagian Kiri. Iya. Yang kiri ini kayak coret-coretnya. Nah, jadi ini nggak usah masuk ke jawabannya. Ya. Jadi jawabannya sebelah kanan aja. Ya, ini kayak kita lagi main mapping gitu. Nanti maunya dapetin ini sama ini. Ya. Oke, udah ada lagi? Nah nanti ada contoh lain lah ya, gimana bergerak dari PK ke PK plus 1. Itu bisa beda-beda tergantung pernyataannya gimana ya. Kenapa? Ada kalau ada keraguan jangan didiemin ya, ntar tumpuk ya. Berjalan. Oke, udah aman? Belum aman? Ya. Apanya yang belum aman so, kalau ini sebelum kita lanjut? Nih, yang penting ngerti gak apa maksud soalnya? Terus gimana ngerjainnya? Maksud soalnya apa? Maksud soalnya kita itu membuktikan dari kan itu PN. Hasil dari Pengamatan. Induktif. Induktif. Kita mau membuktikannya melalui deduktif. Melalui induksi sebenarnya. Melalui induksi. Jadi yang ini tuh tadi kita ngamatin pola sebenarnya ya. Ngamatin pola nih. Oh, bener nggak sih 1 sampai N kalau dijumlahin hasilnya kayak gini. Nah kalau berdasarkan pola ini saja ya itu nggak cukup loh ya. Jadi nggak kayak di apa ya bidang ilmu selain matematik kayak fisika misalnya. Fisika kan kalau ada hukum apa ngebuktinya pakai pengamatan nih. Diamati berapa kali gitu. Oh ternyata selalu kayak gitu maka disimpulkan hukumnya berlaku. Nah kalau di matematik nggak kayak gitu. Siapa tahu polanya ini gagal, ternyata untuk yang berikutnya yang belum kita amati beda gitu polanya. Nah jadi ini untuk benar-benar pastiin ya, tanpa ada keraguan lagi lah ibaratnya ya. Nah mastiinnya adalah idenya kayak gini, kita menghamparkan kebenarannya dari P1 ya, kemudian ini jadi kendaraannya lah ibaratnya ya. Setiap kali ada yang benar maka yang berikutnya pasti benar juga. Nah nanti lama-lama kan kena semua ya. Oke, udah ya untuk yang ini. Dan kita lanjut dulu ya. Sambil jalan mungkin nanti akan lebih terbayang. Misalnya kalau membuktikan rumus lain juga kayak gitu juga.
Langkahnya sama dua Langkahnya ini. sama. Nah, paling yang beda adalah di teknis ini nih, dari sini ke sininya. Ya. Kalau tadi kan menambahkan kabel satu, Iya. langkah kuncinya kan di situ kan. Nah ini mungkin beda lagi. Nanti saat kita menentukan Lihat soalnya, tergantung soalnya. Ya. Jadi ini emang harus pengalaman, ya. Harus pengalaman. Nih, lihat ya. Oke, ini contoh satu. Coba kita lihat gimana langkah-langkahnya. Oke. Nah, kalau ini sudah dikasih tahu ya PN-nya. Jadi ini PN. Kalimatnya itu adalah persamaan nih. Persamaan, kita mau buktikan ini untuk setiap N bilangan asli. Nah kayak tadi kita periksa di kasus dasar, lalu kita periksa di langkah induksinya. Kayak N, ini kayak N ya. Oke. Kasus dasar. Nah ini yang paling mudah nih biasanya ya. Karena cuma ngecek P yang pertama, P1. Coba P1 kira-kira bunyinya gimana? Kita ganti N-nya dengan 1. Ini kan mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N-1. Ya, jadi ini N-1 ini masuk ke dalam pangkat ya. Bukan 2 pangkat N terus dikurang 1 gitu, bukan. Jadi min 1-nya masuk ke pangkat. Nah, ujungnya berarti kan berapa? N-1 1 min 1 0 ya. Berarti 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 0 ya, berarti dia sendirian. Ya kan? Nggak ada temannya nih, dia masih sendirian. Yang sebelah kanan 2 pangkat 1 ya kan, ini 1 ganti aja dikurang 1. Nah benar nggak pernyataan ini? 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2 dikurang 1 1. Benar kan? Ya. Jadi dimasukkan N-nya 1 terus dicek benar nggak? Ternyata benar. Oke, kasus dasarnya udah beres. Nah, sekarang langkah induksi. Langkah induksi. Jadi kita mau cek bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Ya. Berarti modelnya adalah PK ya. Kita harus berangkat dari situ. Nah, tulis saja anggap PK benar. Oke, nah lalu ditulis kalimatnya PK. Gimana kira-kira PK? 2 pangkat 0 ya, plus 2 pangkat 1 sampai ujungnya berapa kira-kira? 2 pangkat K min 1 ya. Yang paling ujung sebelah kiri bahasa Inggrisnya ini. Nah, ini sama dengan 2 pangkat K dikurang 1. Nah, ini min 1-nya sekarang di luar pangkat. Oke, nah ini modelnya. Targetnya adalah PK plus 1. Ini saya tulis pakai warna lain ya. Saya tulis juga di tempat lain gitu biar nggak campur sama jawabannya. Jadi ini targetnya PK plus 1. Oke, gimana bunyinya? 2 pangkat 0 2 pangkat 1 sampai 2 kali 1 2 kali 1 angkat. Nah ini coba aja bertahap ya. Diganti N-nya sama K plus 1. Oke. Jadi ganti N dengan K plus 1. Berarti kan K plus 1 dikurang 1 ya. Nah ini kasih tanda tanya karena ini masih target gitu ya. Wah biasa. Oke, aman. Nah sama dengan sebelah kanannya jadi apa? 2 pangkat K plus 1 terus dikurang 1. Nah ini sederhanakanlah sedikit. 2 pangkat 0 2 pangkat 1 ujungnya apa ini jadi? K ya,
ini sebelah kanannya masih sama. kurang 1. Oke. Nah ini coba dapatin ini ya. Nah coba ruas kirinya kita hubungkan sama PK. Apa bedanya? Kalau yang PK ini ruas kirinya sampai pangkat K-1, sedangkan ini sampai pangkat K ya. Nah berarti harus ditambah apa kira-kira ini supaya dapat ini? Hah? Tambah berapa? 2 pangkat K. Ditambah 2 pangkat K, benar. Jadi tambahkan seperti warna merah ya. Yang merah ini berarti jawabannya. Tambahkan 2 pangkat K ya ke kedua ruas PK. Kedua ruas PK. Nah, jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, terus 2 pangkat K-1 tambah 2 pangkat K. Nah, sama dengan ruas kanan yang ini dikurang 1, terus ditambah 2 pangkat K lagi, ya kan? Oke. Nah, sekarang tinggal yang sebelah kanannya kita ubah ya. Gimana caranya supaya dapat ruas kanan yang ini? Gimana kira-kira? Apa hubungannya? Ini 2 pangkat K, ini 2 pangkat K+1. Nah, tapi yang ini 2 pangkat K-nya ada 2. Bisa digabung nggak? Ini kan kayak X tambah X kan jadi 2X. Nah, coba kita gabung aja dulu. 2 dikali 2 pangkat K terus dikurang 1. Nah, ada hubungannya? Nah, pangkat K tambah 1 ya. Karena 2 ini kan sebenarnya 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1 terus ya, jadi sifat eksponen ini. Sifat eksponen itu kalau 2 eksponen dikalikan, 2 bentuk pemangkatan kayak gini, pangkatnya dijumlah. Nah, ini 2 ini sebenarnya 2 pangkat 1. Oke, jadi udah selesai ya. Ya tinggal dibalik aja 1 plus K jadi K+1. Didapat PK plus 1. Nah, sudah bisa. Toh, silakan Anda cerna dulu. Terus, sebentar ini kalangin. Nah, jadi di sini langkah yang kuncinya itu ini ya, tambah 2 pangkat K. Kalau soal sebelumnya tambah K+1. Ternyata beda-beda kan ya. Jadi ini kenapa saya tadi nggak bisa ngasih jawaban yang pasti gitu. Karena langkah ininya tambah apa itu saya nggak tahu, tergantung pernyataannya kayak gimana, gitu ya.